Permainan bola voli termasuk cabang olahraga yang digemari banyak orang. Selain olahraga sepak bola, bulu tangkis, ataupun olahraga otomotif balap mobil dan balap motor. Permainan bola voli yang termasuk dalam olahraga bola besar ini dapat dimainkan atau dilaksanakan di mana saja, baik di dalam ruangan indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Syarat yang terpenting dari arena permainan bola voli ini adalah area yang cukup luas, serta terdapat net sebagai pembatas antara kedua tim atau regu, dan tentu saja bolanya itu sendiri. Olahraga bola voli merupakan salah satu jenis permainan yang sangat fleksibel karena dapat digelar di berbagai lokasi, mulai dari lapangan beraspal atau semen maupun lapangan pasir di pinggir pantai. Melambung tinggi, tinggi. Ya, jangan tiga cepat. Tidak sudah dapat kembalikan. Bagus sekali. Ya. Permainan bola voli yang merupakan suatu cabang olahraga ini diakui atau tidak telah diperkenalkan dan diajarkan sejak di bangku sekolah menengah, bahkan di bangku kuliah atau perguruan tinggi. Ya, tujuh servis bola, diangkat nomor 3, diangkat oleh Medit, dicemai sampai dia. Dengan demikian, permainan bola voli tentu bukanlah hal yang asing buat sebagian banyak orang. Terkait hal itu, permainan bola voli digelar di perkotaan, tapi juga merambah ke pedesaan atau perkampungan. Diajung dia nganar kawa. Woi, apa takut masa TV? Alasan permainan bola voli banyak penggemarnya karena permainan bola voli yang termasuk sebagai cabang olahraga bola besar ini dapat dinikmati berbagai kalangan, beragam usia, tua muda, bahkan anak-anak sekalipun. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yuk. Dengan kata lain, permainan bola voli ini tidak saja dinikmati para pemainnya yang terlibat langsung, tapi juga oleh penonton. Iya, dapat dikembalikan cemas. Iya, bagus sekali. Jadi tidak berlebihan kalau permainan bola voli tidak saja sebagai cabang olahraga prestasi, tetapi juga menjelma menjadi suatu permainan yang menghibur. Bisa menjadi sebagai hiburan lah bagi masyarakat desa Jati Kecamatan Puatunang khususnya. Terus bisa meningkatkan ekonomi juga masyarakat di sini kan. Banyak yang berjualan. Terus yang kedua untuk menyemangati para muda-mudi supaya lebih semangat lagi untuk melaksanakan olahraga terutama di bidang voli. Iya betul, bisa menjadi terutama hiburan sama tuh ya. Ya boleh dikatakan namanya udah lama nggak ada hiburan udah karena corona jadi nggak ada kegiatan hiburan. Baru ini ya kita nikmati rasanya senangnya gimana anak-anak desa itu.
Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kekompakan pemainnya. Kekompakan diperlukan karena permainan bola voli dimainkan 6 pemain atau atlet setiap tim atau regu yang turun di setiap set pertandingan. Dari 6 pemain atau atlet setiap tim ini, individu si pemain atau atlet tentu memiliki peran. Baik itu sebagai pengumpan bola ataupun tukang smash atau spike. Dalam prakteknya, permainan bola voli ada 3-4 teknik dasar yang harus dikuasai pemain, yakni servis, passing, spike atau smash, serta block. Teknik dasar servis, passing, spike atau smash, serta blok ini harus dikuasai setiap pemain bola voli, sehingga membuat setiap tim atau regu dapat melakukan serangan maupun strategi bertahan yang baik dan dapat memenangkan pertandingan. Yang penting pertahanan dengan kekompakan dalam tim supaya permainan tetap solid. Kita biar permainan berjalan dengan semaksimal mungkin, permainan kita itu semakin bagus itu kira-kira. Kekompakan dalam tim itulah itu kuncinya. 3 yang harus dikuasai sebenarnya 3. Servis, pertahanan dengan passing itu kira-kira. Dengan penempatan bola kira-kira itu. Pertama strategi, kekompakan dan kekuatan. Perlu sangat penting itu, sangat penting sama pertahanan ya. Untuk tahu segi perlawanan, strategi pemain dan musuh pun harus kita ketahui. Dengan penguasaan teknik-teknik dasar permainan bola voli seperti servis, passing, smash atau spike, serta block. Maka setiap tim atau regu bola voli dapat menampilkan permainan yang seru dan enak ditonton. Ayo bola melambung tinggi. Servis merupakan teknik dasar pertama yang harus dikuasai setiap pemain bola voli. Bola nomor 3 sekarang. Ya, tadi yang ada tadi mulai. Servis juga menjadi modal awal dalam membentuk pola serangan kepada tim lawan. Ayo, tadi sore benerin bola. Ngomong dulu, bukemes, lupa lagi, diangkat lagi. Masih dapat dikembalikan. Iya. Ya, oke, udah siap. Apabila servis dilakukan secara tepat dan akurat, maka dapat mengacaukan pertahanan tim lawan, serta menyulitkan mereka untuk melakukan serangan balik dalam rangka meraih poin atau angka. Ngambil tinggi diangkat nomor 10 juga. Nomor 1 ini. Pada permainan bola voli, ada 2 jenis servis yang dapat dilakukan saat di lapangan atau arena pertandingan,
Servis tersebut adalah servis atas yang dilakukan dengan melambungkan bola ke atas sebelum dipukul hingga melewati net. Satunya lagi servis bawah, di mana sang pemain melakukan pukulan dengan satu tangan di bawah atau sejajar pinggang agar bola melambung melewati net. Teknik dasar lain dalam permainan bola voli yakni passing atau operan bola ke rekan sendiri yang tujuannya membangun serangan. Bila passing atau operan akurat, maka rekan satu tim dapat melakukan smash atau spike guna meraih angka bagi tim. Selain servis dan passing, teknik dasar lain dalam permainan bola voli yang harus dikuasai pemain adalah smash atau spike. Dalam permainan bola voli dapat dikatakan teknik paling menantang. Di samping itu, smash ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton. Bahkan bila smash itu berhasil mendatangkan poin atau angka, tak hanya para pemain yang melancarkan smash yang bergembira, tapi penonton pun secara spontan bertepuk tangan. Tuh dia. Ini diputar jadi panitia. Bila teknik servis, passing, dan smash sudah dikuasai pemain, ada teknik dasar lainnya yang juga harus dikuasai pemain voli, yakni blok di depan net. Ya, nomor 6 kembali. Hanya menunggu bola. Bola melambung tinggi, dapat dikembalikan. Angka nomor 1. Teknik blok ini untuk menghalangi datangnya bola yang dipukul lawan ketika sedang melakukan serangan. Melalui penguasaan teknik servis, operan atau passing, smash, serta blok, dapat dikatakan sebuah tim bola voli sudah punya modal untuk menyuguhkan permainan yang menarik. Permainan bola voli merupakan salah satu jenis olahraga yang digemari banyak orang, tak hanya masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat pedesaan. Ya, bagus, terbaik itu. Hingga poin untuk Tanjung Biri. Kedudukan sekarang 9-11, hanya 2 poin ketinggalan. Kemarin perjuangan dari Tanjung Moak sangat sengit. Turnamen bola voli antar desa yang berlangsung di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan misalnya. Diikuti banyak tim atau regu bola voli. Ancang-ancang lagi. Parah. Tidak kurang 64 tim bola voli perwakilan desa-desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ikut ambil bagian pada turnamen bola voli antar desa
yang diprakarsai Karang Taruna Benteng Jati Jaya dan didukung pemerintah Desa Jati. Dari informasi yang kami dapat, turnamen bola voli antar desa yang berlangsung di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat ini, selain sebagai ajang pencarian bibit-bibit pemain voli, juga menggeliatkan kegiatan olahraga di Kabupaten Lahat. SKM! Hey! Geliatnya kegiatan olahraga bagi warga Kabupaten Lahat ini beralasan karena Kabupaten Lahat tahun 2023 akan menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan Karang Taruna. Ya, dasar dari kegiatan ini adalah surat edaran Bupati terkait tahun 2023 Lahat menjadi bagian dari tuan rumah Poprov. Jadi tujuan dari kegiatan ini selain dari untuk pencarian bakat, ya kan, ini Karang Taruna juga menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antar desa di dalam wilayah Kabupaten Lahat. Turnamen bola voli antar desa di Desa Jati ini baru menggelar pertandingan di kelompok pria. Namun ke depan pihak penyelenggara mengupayakan pertandingan untuk kelompok putri. Untuk sementara ini kejuaraan ini kita ikut sertakan baru tim untuk laki-laki, Pak. Iya, untuk putra. Jadi berkemungkinan untuk tahun depan ya kan kita akan mengadakan event yang sifatnya akan diikuti oleh baik itu putri maupun putra. Turnamen bola voli antar desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang digelar atas kerjasama Karang Taruna Benteng Jati Jaya dan pemerintah Desa Jati ini sudah digelar untuk ketiga kalinya. Kejuaraan ini akan diupayakan terus digelar dan menjadi kalender tahunan. Ya, harapan kami selaku pemerintah desa kepada Karang Taruna ini akan dijadikan event ataupun agenda tahunan sehingga tetap terjalin silaturahmi antar Karang Taruna dalam wilayah Kabupaten Lahat, khususnya pencinta bola voli, Pak. Ya, jadi mungkin nanti akan kita agendakan karena memang ini sudah berjalan selama 3 tahun ini kita alhamdulillah, Pak. Ya kan, event-event ini selalu kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan tahun depan juga masih bakal tetap berlanjut. Semuanya hampir merata-rata. Keberadaan turnamen bola voli antar desa yang berlangsung selama 15 hari di Desa Jati, Pulau Pinang, Kabupaten Lahat tak hanya memberi sarana bagi para pemain bola voli untuk unjuk kemampuan, tapi juga manfaatnya dirasakan warga. Warga merasa telah disuguhkan tontonan yang menghibur, berupa permainan olahraga bola voli meski yang tampil tim-tim tingkat desa.
Dari pengamatan di lapangan, permainan bola voli di suatu kejuaraan selain dapat hadir sebagai ajang unjuk prestasi, juga dapat hadir sebagai sarana hiburan.